alhiqni bisalin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Habli itu dari akar kata yang sama dengan hibah. Ibu tahu ya hibah? Hibah itu pemberian tanpa syarat. Nah, ini ada kapal yang kapal bekas perang ini, kapal perang bekas dari negara maju dihibahkan ke Indonesia, diberikan tanpa syarat. Gak ada syarat apa-apa, pokoknya dikasih aja gitu. Itu hibah. Nah, dalam konteks ini Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolin, kita minta kepada Allah dengan pemberian tanpa syarat. Kenapa? Karena kita belum banyak amal. Baik, ya nggak baik banget lah gitu. Soleh, soleha, ya nggak soleh, soleha banget lah gitu. Tapi kita ingin dapat ilmu itu, ilmu hikmah. Nah, nanti saya terangkan untuk apa ini ilmu hikmah ini. Ya, walhiqni dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam golongan orang yang soleh, bukan wadkhilni. Kalau wadkhilni Bu, masuk Bu. Kayak misalnya nih, mana nih ada wadah. Enggak lah, kita ini masuk ke dalam musola ini ya, masjid musola Bu ya, musola ini. Nah, ke dalam musola ini, musola dan kita kan berbeda. Kita orangnya, musola ini tempatnya. Kita masuk. Nah, tapi kalau walhiqni itu kayak alaqah itu kalung, atau halaqah itu pertemuan. Jadi menyatu, walhiqni bisolihin, jadikanlah aku termasuk orang yang soleh berkumpul. Orang yang soleh berkumpul, bukan hanya berkumpul dengan orang soleh, kita sendiri belum tentu soleh. Tapi kalau kita minta ya Allah, wa alhiqni bisolihin, jadikanlah aku orang yang soleh dan berkumpul bersama mereka orang-orang yang soleh. Itu doanya Bu. Nah, sekarang prakteknya Bu, apa yang terjadi? Kalau dua doa ini kita amalkan, maka yang terjadi adalah kita dibimbing oleh Allah, hati kita ditenangin oleh Allah, tidak mudah panik, tidak mudah gelisah. Ya, kemudian apa? Kita dikasih oleh Allah gambaran ke depannya seperti apa. Bahasa lainnya bimbingan. Atau kalau bahasa olahraga apa Bu? Coach. Allah menjadi coach kita langsung. Ya, Nabi Muhammad itu punya coach. Siapa coachnya? Malaikat Jibril gitu bahasanya ya. Nah, kita karena kita bukan nabi, ya udahlah, coachnya langsung Allah. Kalau Rasulullah lewat hadisnya Nabi, Allah lewat Al-Quran, itu coach kita. Ya. Nah, sehingga nanti Bu, kalau kita punya masalah, Allah langsung tenangkan hati kita, Allah bimbing kita. Kita nggak akan mudah tersesat, insya Allah. Ya, bahasanya gini, kalau lagi nggak cocok sama suami kita nggak langsung bilang kamu memang dari dulu nggak cocok. Nah, nggak gitu. Itu ya. Kamu dari dulu susah diatur, enggak begitu. Padahal dulu kata-kata itu kan nggak pernah ada Bu ya. Di awal menikah nggak pernah ada. Aman-aman, bahkan kesandung. Aduh, masya Allah, kenapa deh, kenapa gitu ya. Sekarang matamu nggak lihat. Loh, masya Allah, beda lagi. Ya, kenapa? Ya mungkin dari awal kita kurang mengamalkan dua doa ini. Jadi kalau ada orang kok romantis banget ya, romantisnya tapi nggak diumbar Bu. Kalau yang diumbar itu kadang mencurigakan. Giliran ketahuan aslinya melempar sebenarnya dengan bola pingpong misal nih gitu kan, lah itu dilempar loh, itu aslinya ya. Nah, kita diajarkan oleh Nabi yang asli, yang original ya, jujur. Kenapa itu? Dengan doa ini nanti akan muncul asli ya. Nanti Bu, insya Allah sampai nanti ibu akan ditunjukkan mana sebenarnya calon mantu kita itu yang mana, ditunjukin sama Allah. Kita nggak minta, Allah tunjukin. Ya, saya nggak aneh-aneh Bu. Termasuk saya yang alami. Saya ditunjukkan oleh Allah mana sebenarnya istrimu itu nanti gitu. Waktu itu Bu, saya belum menikah itu. Ditunjukin, ternyata benar gitu. Ya, yang saya tolak itu ternyata benar gitu. Sedangkan yang nggak ditunjukin, saya coba malah digagalin sama Allah. Masya Allah. Itu artinya apa? Dua doa ini akan membantu kita. Sehingga kita tenang Bu. Ya, saya pernah contohkan ya ke mahasiswa saya. Kalau suka orang doain aja. Siapa tahu nanti jodoh. Tapi harus siap-siap. Apa siap-siapnya? Imannya harus diperkuat. Didoain dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wisuda, habis wisuda alih-alih dilamar malah dikasih surat undangan pernikahan dia dengan orang lain misalnya. Nah, kalau itu terjadi, yang terjadi apa? Yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah sujud syukur. Jangan nangis. Nangis boleh, tapi bukan meratapi nasib. Nangis karena bersyukur. Loh, kok bisa didoain 4 tahun? 4 tahun, 8 semester. Giliran nggak jadi, kok nangis bersyukur? Kenapa Bu? Ayo.
Karena Allah pasti, bukan mungkin, pasti akan memberikan yang lebih baik dari dia. Loh, mau dikasih yang lebih baik kok tidak mau? Tapi gimana Ustaz? Nah, kalau kita amalkan itu nanti kita akan dimudahkan hati kita oleh Allah. Dimudahkan banget tuh. Segala urusan dimudahkan, dibimbing oleh Allah. Dan saya masih terus merasa begitu. Kadang-kadang namanya orang rumah tangga, Bu ya. Saya itu kadang habis ngisi bapak-bapak itu, ya sabar Pak kalau begininya, langsung nyampe rumah langsung dapat prakteknya, Bu. Tiba-tiba dimarahin, entah sebabnya apa. Alhamdulillah, berarti pas yang saya ceramahkan tadi. Ya kan? Harus latihan sabar, pahalanya tambah banyak. Kekurangan suami kita, kekurangan istri kita itu adalah rezeki dari Allah. Kok rezeki? Karena dari situ kita menjadikan pernikahan sebagai lumbung pahala. Maka kalau kita jumpa suami kita terlalu sempurna, hati-hati. Kenapa hati-hati? Terus kita manfaatnya untuk apa bagi dia? Betul nggak, Bu? Iya kan? Kita juga begitu. Kalau jumpa istri kita misalnya kurang-kurang atau terlalu sempurna, soleha banget, soleh banget, hati-hati. Manfaatnya apa kita ini? Ya kan? Saya pernah sampaikan ke istri, kalau saya kaya, bijak, omongnya nggak pernah nyakitin, waduh hebat, tahajudnya bagus, terus kamu untuk apa begitu kan? Ya kan? Saya sudah bisa mandiri, sudah bisa ini, ngapain kan gitu? Kalau begitu, padahal kan nggak harus begitu. Contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, masya Allah. Ya, istrinya Nabi aja pernah protes pada Nabi, apalagi kita, gitu ya. Makanya jadikan semua itu sebagai lumbung pahala. Oke, dua doa semoga diamalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu dari hadis. Yang dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Robbi, Robbana itu sama maknanya, Bu. Apa? Wahai zat yang mengatur urusan hidupku. Itu artinya. Kalau ya Allah, lafdzul jalalah. Ya, Allah itu. Tapi kalau Robbana, Robbi itu kalau kita baca doa itu Robbana atina, wahai zat yang mengatur urusan kami ini, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini dengan kebaikan. Karena Rabbi itu, Rabbana, yang mengatur urusan, gitu ya, bukan hanya yang menciptakan tapi yang mengatur urusan. Jadi yang menentukan hidup kita nanti 5 tahun lagi seperti apa itu Allah, Bu. Ya, yang tahu nanti suami kita itu setia atau tidak itu Allah. Yang tahu nanti anak-anak kita bagaimana itu Allah. Loh, kok Allah dijauhi? Jangan sampai. Allah harus didekatin, harus punya amalan, harus punya amalan, gitu ya. Nah, tadi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Kenapa kita harus punya amalan itu? Karena ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau kita enggak ibadah, enggak punya doa, enggak ada doa, maka kayak tubuh enggak ada otak. Ada lagi apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah tamengnya, perisainya, pelindungnya orang beriman. Ya, boleh kita sedikit jumlahnya, tapi insya Allah Allah tolong kita. Itu insya Allah. Boleh lah, nggak apa-apa 11 orang. Ya, tapi Allah berkahi kita dan kita bisa menjadi inspirasi dari keluarga-keluarga yang lain. Tuh loh, kalau mau nggak gampang emosi itu loh ikut ngaji kayak Ibu di majelis taklim apa Bu? Ar-Rahmah ini gitu. Amin ya Rabbal. Jadi pulang dari sini harus makin tenang, harus makin cinta pada Allah dan Rasulnya, harus semakin mencari-cari alasan, Bu. Untuk bahagia itu harus cari alasan, Bu. Nggak boleh dibiarin. Kalau dibiarin, maka setan akan kasih alasan kita yang buruk-buruk. Kalau dibiarin, Bu. Gitu. Memang agak sakit. Itu pertama doang, sakit dikit aja. Makanya saya bilang sedih boleh, tapi 5 detik aja. Setelah itu segera bersyukur. Segera bersyukur. Untuk apa?